Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rangga Nur Alfiansa dari TU3D dengan NRP 121 akan menjelaskan proyek UAS saya menggunakan Visual Basic. Di sini saya menggunakan Smart Home. Pertama yang kita lakukan yaitu kita run terlebih dahulu. Oh maaf maaf. Ini kayaknya sudah di run. Nah, kita silang dulu. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, di sini untuk COM-nya saya menggunakan COM 4 dan untuk baterai rate-nya kita menggunakan 9600. Terus, nah di sini fungsi dari connect ini untuk mengoneksikan ke Arduino kita. Set kita mencet connect, ketika sudah begini, nah di sini saya akan menjelaskan fungsi on dan juga off-nya. Ketika kita tidak menekan tombol on, maka ketika kita putar alat kita menggunakan potensio, di sini tuh tidak akan terdeteksi. Jadi seperti itu. Kita harus menekan on dulu. Nah, ini kita tekan on, dia akan berubah menjadi nol biasa, nolnya hanya satu. On, 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 dan on. Nah, berikut pembuktiannya ya. Ini ketika sudah saya pencet tombol on. Nah, dia itu bisa mendeteksi. Sedangkan coba kita beralih ke satunya. Kita belum pencet karena nah tidak bisa kan. Saya putar-putar ininya. Di sini juga tidak bisa. Seperti itu. Nah, kita pencet on terlebih dahulu yang ini. Kita on kan semua aja deh. Ini, ini, ini. Sekarang coba kita putar. Jangan. Nilainya berubah kan? Nah, berubah kan? Berubah kan? Oke, berfungsi semua. Kita nolkan aja semuanya dulu. Kita nolkan semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalamnya ini. Baik, yang pertama itu saya menggunakan sensor cahaya. Di sensor cahaya ini saya menggunakan sensor LDR. Jadi ketika sensor LDR mendapatkan cahaya, dia akan menyalakan lampu. Nah, misalkan saja eh, sensornya kita ganti potensio dan aktuatornya kita ganti LED. Nah, alat kita sudah jadi. Nah, jadi ketika saya inputkan di sensor ini nilai kurang dari 150, maka eh, lampunya itu akan menyala. Lampu pada alat kita itu akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita inputkan di atas 150, maka lampu untuk sensor LED-nya ini dia itu akan mati, tidak mau menyala ya. Berikut untuk videonya. Nah, di sini untuk di teras ya. Di teras ini saya menggunakan sensor LDR. Nah, ini kita inputkan nilainya itu kurang dari 150. Kita inputkan 146 deh. 46. Nah, di sini dia itu tidak menyala. Sedangkan kita inputkan di atasnya. Nah, bisa dilihat lampu yang biru yang sebelah sana. Nah, ini ketika saya inputkan nilai 98. Nah, ini menyala. Kita inputkan nilai lebih deh 200, dia akan mati seperti itu. Baik, untuk sensor yang kedua yaitu saya menggunakan sensor PIR. Di sini sensor PIR ini berfungsi sebagai sensor gerak, ditempatkan di garasi untuk membuka pintu garasi menggunakan motor servo. Nah, eh, asumsikan kita asumsikan saja sensornya ganti potensio, aktuatornya kita ganti LED. Nah, di sini ketika kita menginputkan nilai 100, 100 ini tuh maksudnya 100 meter ya. Jadi maaf maaf, 100 cm, 100 meter terlalu terlalu panjang. 100 cm. Jadi ketika
nilai sensornya itu 100 cm, kurang dari 100 cm, maka sensor PIR itu akan bekerja, akan menyala, akan menyalakan lampu pada pada alat kita. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika lebih besar daripada 100 cm tadi, maka itu tidak akan menyala lampu pada alat kita. Untuk yang ke berikut untuk videonya. Untuk yang kedua ini saya menggunakan sensor PIR ya. Di sensor PIR ini ketika kita inputkan nilai kurang dari 100 cm, maka dia itu akan menyala. Sensor PIR-nya itu yang lampu warna hijau ini, dia kan nol. Kita kasih angka berapa ya? 50 50, 57 ini. Dia kan nyala. Lampu hijau nyala. Nah, ini sensor PIR-nya saya kasih nilai 300, dia akan mati. Nah, dia akan mati. Kalau kita gunakan, nah, kita kecilkan, lampu hijaunya nyala kan. Di sini 70, maka di sini lampu hijaunya akan menyala. Baik, yang ketiga, di sini ada sensor suhu. Di sensor suhu kita tempatkan di ruang tamu. Eh, kita gunakan sensor DHT11. Jadi ketika sensor DHT11 ini mendeteksi bahwa suhunya lebih besar daripada 20 derajat Celcius, maka lampu di alat kita itu akan menyala. Nah, begitu juga untuk sebaliknya. Ketika suhu tersebut kurang dari 120, maka eh, lampu di alat kita itu akan mati. Seperti itu. Untuk berikut videonya. Baik, yang ketiga saya menggunakan sensor DHT untuk mendeteksi suhu ya. Ketika suhunya itu terdeteksi lebih dari 20 derajat, maka lampu yang tengah ini, yang merah akan menyala. Di sini kan masih nol. Kita coba nyalakan. Kita kasih nilai berapa ya? Sorry. Kita kasih nilai 778. Nah, dia nyalakan lampu merahnya. Di sini mati. Sorry. 78 di sini menyala. Kita kecilkan. Maaf. Kita kecilkan berapa ya? 8. Dia mati kan? Nah, jadi seperti itu. Baik, yang keempat di sini saya menggunakan sensor gas ya. Di sensor gas ini saya menggunakan MQ2, sensor MQ2. Nah, ketika sensor MQ2 ini mendeteksi bahwa ada gas di sini, saya kasih batas amannya itu 1000. Jadi ketika di MQ2 ini mendeteksi ada gas lebih besar daripada 1000 atau nilainya ini 1000 ke atas, maka lampu di alat kita itu akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika nilainya kurang dari 1000, maka lampu di alat kita ini akan mati. Berikut videonya. Baik, untuk yang keempat ini saya menggunakan sensor MQ2 untuk mendeteksi gas. Di MQ2 ini apabila gasnya itu terdeteksi lebih besar daripada 1000, maka lampu di sini itu akan menyala. Nah, kita coba ya. Kita deteksi 300. Nah, dia masih mati kan? Di 300. Sebelahnya lampu kuning itu. Kita deteksi, nah, 1023. Di sini dia nyala. Kita kasih bawahnya 1990, dia mati. Baik, untuk yang terakhir ini saya menggunakan sensor untuk kelembapan tanah, yaitu sensor soil. Di sensor soil ini saya setting itu ketika kelembapan tanah, pH tanahnya itu kurang dari 30, maka indikator di lampu kita ini akan menyala. Sedangkan sebaliknya, ketika di sensor soil ini lebih 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 besar dari 30, maka lampu di sini itu akan mati. Berikut untuk videonya. Nah, untuk sensor yang terakhir, di sini saya menggunakan
sensor soil ya. Di sensor soil ini ketika pH-nya kurang dari 30, maka dia akan menyala seperti ini. Karena ini kan pH-nya 0, maka dia akan menyala lampu yang kuning. Nah, kita eh, coba putar. Ketika kita kasih pH 42, dia itu mati. Dia harus di bawahnya 30. Ketika pH-nya di bawah 30 seperti berapa ya? 333, 332. Dia akan menyala. Baik. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.